Perkenalkan, nama saya Irfan Anwar Fauzan, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Nah, mungkin pada siang hari ini saya akan lebih banyak sharing terkait evaluasi proses bisnis itu sendiri. Nanti mungkin untuk SOP-nya akan lebih banyak dibahas oleh Mbak Sofia setelah paparan dari saya. Misalkan kita bicara proses di suatu organisasi ataupun suatu perusahaan ataupun suatu kementerian lembaga, itu pasti antara satu proses dengan proses lainnya itu paling akan sangat saling berhubungan satu sama lainnya. Analoginya Bapak Ibu bisa lihat di layar bahwa memang ada suatu proses, misalkan proses A. Nah, proses A ini sebenarnya dia merubah dari input, jadi dia dari start awalnya. Kemudian hasil dari proses A, yaitu adalah output dari proses A, itu kemudian bisa digunakan di proses selanjutnya. Begitu juga hasil dari proses selanjutnya, ini juga akan digunakan di proses-proses yang berikutnya. Sehingga memang proses yang ada di suatu organisasi atau suatu perusahaan itu saling berhubungan. Jadi, apabila ada suatu proses di dalam organisasi itu yang rusak atau tidak benar, nah itu bisa berpengaruh juga ke dalam jalannya suatu organisasi. Nah, maka dari itu kita penting untuk mengcapture atau memetakan proses-proses yang ada di suatu organisasi. Selain untuk kita mengetahui proses-proses apa saja sih yang ada di dalam perusahaan atau organisasi kita juga bisa melihat dan memitigasi kira-kira proses-proses mana saja sih yang berpotensi mempengaruhi jalannya perusahaan apabila proses tersebut tidak berjalan dengan baik atau terdapat proses-proses yang tidak sebenarnya tidak baik, tidak efisien dan tidak efektif untuk mencapai output yang diinginkan. Nah, kalau kita bicara soal proses bisnis, jadi memang kita agak sedikit berbeda frameworknya dengan kita melihat dari segi struktur organisasi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian di struktur organisasinya, semisal dari divisi operasional, divisi marketing itu memiliki tujuan ataupun tugas masing-masing yang berbeda. Nah, proses bisnis ini adalah mengcapture cross-functional, itu adalah kegiatan lintas fungsi dan lintas divisi untuk melihat atau mencapai output yang diharapkan dari suatu organisasi. Jadi memang lebih banyak kita akan meng-capture kegiatan-kegiatan yang sifatnya cross-functional, yang akhirnya menghasilkan output yang memberikan nilai tambah kepada stakeholder, seperti peningkatan customer satisfaction, peningkatan kualitas produk, dan tentunya kan kegiatan-kegiatan seperti itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu divisi. Misalkan customer satisfaction, apakah hanya dilakukan oleh divisi yang berperan di after sales? Kan tentunya tidak. Sales juga berpengaruh, production juga berpengaruh. Nah, itulah kita akan gambarkan serangkaian proses yang memang berkaitan dari antar divisi itu sendiri. Nah, kemudian untuk peta proses bisnis ini sendiri, yang sering kami gunakan dalam mendampingi perusahaan ataupun kementerian lembaga, itu menggunakan framework 3 dimensi, di mana 3 dimensi ini ada 3 bagian dari peta proses bisnis, ada 4 bagian lebih kecilnya, di mana bagian pertama ini adalah yang meng-capture proses-proses yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi semua proses yang ada di suatu perusahaan atau organisasi kita kelompokkan dalam peta proses dan peta subproses, di mana peta subproses ini sendiri merupakan subfolder dari folder besarnya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Kemudian setelah itu juga nanti akan ada relation map atau peta relasi, di mana kita melihat hubungan dari proses dengan stakeholder. Jadi kita melihat dari proses A, proses B, proses C, itu kira-kira divisi-divisi apa saja sih yang terlibat. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu hal yang penting ya. Kelihatannya sepele tapi suatu hal yang penting, karena dengan kita melakukan atau mengidentifikasi peta relasi, kita bisa mengetahui nantinya apabila ada masalah di suatu proses, kita harus kemana gitu. Karena di situ sudah jelas tertulis bahwa memang yang bertanggung jawab terhadap proses ini adalah ABCD. Kemudian yang terakhir itu adalah melihat hubungan antara stakeholder dan aktivitas, di mana ini adalah cross-functional map. Mudahnya cross-functional map ini adalah menggambarkan flow atau alur dari kegiatan-kegiatan lintas fungsi yang nanti kita akan gambar. Praktisnya kenapa sih kita harus menyusun probis? Ini memang yang pertama dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses, sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah. Jadi misalkan kita mau melihat, kita mengidentifikasi bahwa oh proses ini nih bermasalah nih, oh proses ini nih ternyata tidak efisien. Nah, ketika kita melihat itu dan sudah menggambarkan probis, itu lebih enak gitu. Kita tahu siapa pelakunya, kita tahu proses ini berhubungan dengan proses mana, karena ketika kita merubah proses A, bisa jadi berpengaruh ke proses B, bisa jadi berpengaruh ke proses C. Dan itu akan sangat tergambarkan dan akan sangat jelas ketika kita sudah menggambarkan peta proses bisnis. Kemudian dapat menjadi standar proses pelaksanaan kinerja, sehingga dapat mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Jadi memang sama seperti SOP ya. Mungkin SOP itu adalah lebih detail dari probis, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. CFM ini ataupun probis ini dalam hal ini adalah peta lintas fungsi.
ini akan menjadi acuan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu lebih terarah, terstruktur, dan juga sehingga menghasilkan kualitas yang lebih terjaga. Tidak seenaknya dewe gitu kalau bahasanya Jawa mungkin ya. Tidak seenaknya misalkan, oh saya marketing saya maunya seperti ini. Padahal aslinya kesepakatannya alurnya bukan seperti itu. Itulah standar baku itu yang menurut saya bisa menjadi keuntungan setelah Bapak Ibu sekalian menyusun proses bisnis. Kemudian yang terakhir itu adalah memperjelas peran dari masing-masing unit kerja. Jadi memang seringkali mungkin Bapak Ibu sekalian sering merasakan di kementerian lembaga ataupun juga di perusahaannya bahwa oh proses ini tuh harusnya tanggung jawabnya divisi lain bukan divisi saya. Nah, lempar-lemparan proses seperti itu memang sangat sering terjadi. Dan maka dari itu dengan kita menggambarkan peta proses bisnis ini, kita bisa memperjelas nih bahwa memang oh kegiatan ini itu ada penanggung jawabnya A, oh kegiatan ini itu ada penanggung jawabnya B. Ya, jadi maka sangat jelas dan baik. Nah, kemudian untuk level dokumen perusahaan tadi seperti saya bilang bahwa peta proses bisnis itu levelnya paling atas, ada di manual organisasi, dari mana nanti peta proses bisnis yang sudah disusun ini harus diturunkan ke dalam SOP, di mana nanti SOP juga bisa diturunkan ke dalam WI atau work instruction atau instruksi kerja ya, bahasa Indonesianya IK. Jadi nanti bagaimana probis yang sudah kita susun harus juga disusun dalam bentuk SOP. Nah, kemudian ketika kita sudah berhasil menyusun dan kita berhasil mengimplementasikan peta proses bisnis di perusahaan, kemudian bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengevaluasi proses bisnis itu sendiri. Nah, jadi mungkin sedikit pengantar ya Bapak Ibu sekalian bahwa memang evaluasi itu tidak bisa dilepaskan dari monitoring ya. Jadi sebenarnya memang monitoring itu merupakan proses pengumpulan data yang secara sistematis dan serempak untuk mengukur kemajuan dan kinerja program, sedangkan evaluasi adalah proses sistematis dengan mengumpulkan data dan menganalisanya dengan metode tertentu. Ya gampangnya adalah evaluasi itu dia lebih spesifik tujuannya mau ke arah mana. Misalkan saya ingin memperbaiki probis atau saya ingin melihat memperbarui probis, kira-kira proses-proses mana saja sih yang belum tergambarkan di dalam peta proses bisnis saya. Itu evaluasi sudah lebih jelas. Sedangkan kalau monitoring itu sifatnya lebih untuk melihat pelaksanaan ataupun implementasi dari yang sudah direncanakan. Jadi di mana memang monitoring itu proses lebih fokus kepada proses, sedangkan evaluasi fokus kepada hasil. Tapi memang monitoring dan evaluasi ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak bisa dilepaskan. Nah, jadi memang evaluasi ini sendiri kita perlu melihat beberapa aspek ya Bapak Ibu sekalian, di mana kita melihat dari segi inputnya, kemudian pelaksanaannya, dan kita juga perlu melihat dampaknya. Jadi memang bukan hanya proses ini dilaksanakan kok Mas, proses ini yang sudah kita susun sudah dijalankan sesuai dengan apa yang kita rencanakan di peta proses bisnis ataupun SOP-nya nanti misalkan. Tapi belum tentu sebenarnya proses itu sudah sebenarnya baik gitu, karena bisa jadi ketika dilaksanakan malah memberatkan. Saya pribadi sering beberapa kali dapat keluhan dari beberapa perusahaan gitu ya, mereka bilang kita punya sistem peta proses bisnis, kita punya SOP, tapi ketika diterapkan justru itu memberatkan. Nah, berarti yang salah bukan berarti harus dihilangkan SOP atau probisnya, tapi SOP dan probisnya yang harus diperbaiki. Karena itu kita selain melihat implementasi yang kita sudah rencanakan, kita juga harus melihat apakah proses yang kita sudah susun ini menghasilkan output dan impact yang baik atau malah menurunkan output atau malah tidak membuat tidak efisien sumber daya yang kita miliki. Nah, itulah yang perlu kita evaluasi untuk menyusun peta proses bisnis ataupun nanti SOP itu sendiri. Nah, skema kriteria evaluasi proses bisnis ini sebenarnya memang ada 3 ya. Jadi dari mulai perencanaan, yaitu adalah apa yang seharusnya dilaksanakan, kemudian peta proses bisnisnya, dokumennya, yaitu bagaimana harus dilaksanakan, dan kita melihat buktinya, itu penerapannya, bahwa bagaimana yang sudah kita susun itu diimplementasikan. Nah, apa yang harus dilaksanakan ini mungkin kita bisa lihat dari rencana perusahaan, dari BISPRO, kalau misalkan di kementerian lembaga mungkin dari Renstra, ataupun RPJMD, atau RPD kalau di daerah. Kemudian kalau kita lihat probisnya dan implementasinya seperti apa. Nah, dari 3 aspek ini, dari mulai perencanaan, dari mulai dokumennya sampai ke pelaksanaannya, kita bisa melihat 3 aspek, yaitu dari aspek kecukupan, apakah rencana-rencana yang sudah kita susun ini semuanya sudah tercapture di dalam dokumen yang ingin kita susun. Kemudian ketersediaan, apakah memang semua proses yang ada itu sebenarnya sudah tersedia dan sudah tergambarkan dengan baik di dokumennya, serta compliance ataupun kesesuaian, apakah yang sudah kita rencanakan itu dilaksanakan dan diimplementasikan serta memberikan output dan outcome sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dari 3 itu kita bisa melihat efektivitas dari peta proses bisnis yang kita susun.
Nah, ini mungkin kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin melakukan evaluasi probis, ini mungkin alurnya. Jadi yang pertama harus menentukan tujuan dan frameworknya. Apa tujuannya? Misalkan saya ingin mengevaluasi peta proses bisnis untuk mengupdate proses-proses yang ada. Atau misalkan justru karena memang saya ingin melakukan restrukturisasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu selanjutnya ada pengambilan data. Nah, pengambilan data ini penting untuk melakukan wawancara dan diskusi dengan pelaksana. Karena seringkali ditemukan bahwa memang perencana atau pembuat dokumen itu persepsinya berbeda dengan pelaksana. Maka itu sangat penting dalam pengambilan data. Itu kita juga harus turun ke lapangan untuk melihat bagaimana sih probis dan SOP ini dilaksanakan. Kemudian kita lakukan analisa data dan kita sampaikan hasilnya, dan lalu kita lakukan considering dengan unit kerja, dan kemudian kita bisa melakukan perbaikan dari peta proses bisnis itu sendiri. Sehingga kita bisa mendapatkan peta proses bisnis yang lebih update, lebih akurat, dan lebih bisa diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu perusahaan. Nah, ini mungkin sedikit tidak terbatas dari ini ya Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin sedikit contoh dari bagaimana sih mengevaluasi aspek kecukupan, ketersediaan, dan juga kesesuaian. Nah, ini aspek kecukupan dan ketersediaan kita bisa melihat dengan tabel yang contoh yang ada di layar. Kita bisa mengkawinkan antara sasaran strategis perusahaan atau sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan, kemudian apa yang atau mungkin bisa juga dengan visi perusahaan, kemudian apa yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatannya, realnya, kemudian apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan tersebut sudah tergambarkan dalam peta proses bisnis atau belum. Sebagai contoh, misalkan ada suatu perusahaan, dia punya sasaran itu adalah meningkatnya penjualan produk perusahaan. Ini menjadi salah satu sasaran utama perusahaan di bisnis proses mereka, di rencana bisnis mereka maksud saya. Kemudian setelah itu untuk meningkatkan penjualan, maka kegiatannya apa saja nih yang harus dilakukan? Oh, mereka harus melakukan promosi, mereka harus melakukan peluasan jaringan dengan melakukan kerjasama dengan mitra, mereka harus melakukan awareness di sosial media dan lain-lain. Nah, itu kita breakdown. Nah, kemudian setelah itu kita melihat apakah kegiatan promosi yang memang dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin kita tuju itu ada atau tidak. Oh, ada, ternyata misalkan ada di proses 05, ada di ABC itu misalkan contoh ya Bapak Ibu sekalian, 05 itu proses kelima, ada di subproses 01 dan ada di CFM yang pertama, misalkan terkait diseminasi produk. Oh, berarti checklist ada, aman. Kemudian terkait pelaksanaan kerjasama nih ada, apakah ada? Oh, ternyata ada di proses ketujuh, misalkan di subproses pertama. Oh, ternyata ada di 2 CFM nih untuk kerjasama mitra dalam negeri ataupun luar negeri, berarti checklist ada. Nah, ternyata branding awareness di sosial media belum ada nih, karena misalkan dulu perusahaannya masih baru, jadi belum punya tim digital media. Sedangkan sekarang kan perusahaan bertarungnya di media sosial ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, maka dari itu penting nih untuk kita nantinya menggambarkan dan menjadikan alur ini sebagai suatu alur yang harus digambarkan dan diperbaiki pada saat penyusunan peta proses bisnis yang berikutnya. Jadi memang CFM terkait branding ini nanti perlu dimunculkan, sehingga nanti bisa terlihat apakah CFM peta proses bisnis yang kita gambarkan ini sudah cukup dan sudah tersedia untuk mencapai sasaran-sasaran dari perusahaan itu sendiri. Kemudian dari aspek kesesuaian, ini mungkin kita bisa melihat nih dari proses dan CFM, peta lintas fungsi yang sudah kita susun, kita lihat implementasinya, apakah masih sesuai? Ya, kalau ya checklist. Kemudian apakah, nah selain sesuai kita juga bisa melihat apakah masih efektif dan efisien, misalkan. Iya, maka berarti kalau gitu prosesnya sudah cukup baik dan tidak perlu diperbaiki. Nah, kemudian apakah tidak sesuai? Tidak. Nah, kenapa tidak sesuai? Misalkan contoh terkait pengelolaan promosi digital. Nah, ini sudah tidak sesuai karena memang awalnya terjadi perubahan PIC yang tadi dipegang sales, kemudian ternyata dari pimpinan mengarahkan bahwa kita harus membuat bagian media nih. Nah, maka dari itu udah nggak sesuai alurnya, di gambarnya kita sales, kemudian ternyata di realitanya media. Nah, maka dari itu kita perlu perbaikan alur CFM. Nah, namun bisa juga, apakah alurnya masih sesuai? Iya, tapi apakah masih efektif dan efisien? Tidak, gitu loh. Ternyata karena seringkali ketika kita menggambarkan peta proses bisnis kan kita menggambarkan proses-proses ataupun kegiatan yang ada di suatu perusahaan ya Bapak Ibu sekalian. Seringkali sebenarnya kegiatan atau proses-proses itu jarang dilakukan karena sudah tidak efektif dan efisien. Sebagai contoh misalkan ada pengiriman promosi melalui surat, misalkan focus letter. Nah, itu apakah kalau kita mau mengirim surat melalui focus letter, alurnya benar nggak seperti itu? Misalkan dari sales ke marketing ke pimpinan. Oh benar Mas, alurnya sama. Tapi sekarang masih dilaksanakan, ternyata enggak, udah jarang dilaksanakan karena tidak efektif untuk menggait customer, jadi jarang dipakai. Nah, maka dari itu
ini bisa dipertimbangkan untuk nantinya CFM ini dihapuskan, diupdate dan lain sebagainya. Jadi memang kita melihat pertama apakah masih sesuai, ketika masih sesuai ataupun tidak, kita perlu melihat juga apakah proses kita itu masih efektif ataupun efisien. Nah, mungkin ini terakhir ya dari saya. Tadi itu contoh saja Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tidak harus seperti itu frameworknya, tapi memang yang harus kita lihat itu adalah ketersediaan, kecukupan, dan juga kesesuaian. Nah, kemudian selanjutnya, kapan sih kita harus melakukan evaluasi proses bisnis itu sendiri? Jadi memang proses bisnis itu sendiri memang dilakukan evaluasi. Pertama bisa jadi evaluasi rutin, di mana evaluasi proses bisnis ini bisa dilakukan rutin setiap pertengahan tahun atau biasanya itu di perusahaan-perusahaan itu dilakukan setiap akhir tahun. Karena bisa jadi di tengah tahun ketika perjalanan perusahaan itu ada perubahan dan lain sebagainya, maka dari itu kita perlu penyesuaian kembali. Kemudian bisa jadi ada perubahan strategi. Nah, misalkan tadinya kita marketingnya di dalam negeri saja, kemudian ternyata pasar di dalam negeri loyo, kemudian pimpinan memberikan arahan, oke kita ekspansi ke Asia Tenggara misalkan. Kan tentunya akan ada perubahan alur juga, akan ada perubahan kegiatan juga. Itu cukup signifikan. Nah, maka perlu diupdate dan diperbaiki kembali probis dan SOP-nya. Kemudian ada juga perubahan struktur, misalkan tadinya ada 10 divisi, kemudian disederhanakan jadi 6 misalkan. Nah, itu kan tentunya akan berpengaruh juga ke proses bisnisnya, maka perlu kita evaluasi dan perbaiki. Ataupun yang terakhir ketika terdeteksi adanya fraud atau ketidaksesuaian, misalkan Mas, kita bergerak di bidang ekspedisi nih, kita lihat di proses pengiriman ini kok sering banget barang hilang gitu. Nah, ini bisa jadi kita perlu evaluasi proses bisnisnya. Jangan-jangan prosesnya yang rawan risiko, yang tidak ada mitigasi risiko, yang memang rawan pengawasan misalkan, mini pengawasan misalkan, yang membuat adanya fraud di proses ini sendiri. Nah, maka dari itu kita bisa evaluasi dan melihat lebih dalam apakah proses ini diterapkan, apakah proses ini efektif atau efisien atau tidak. Ya mungkin sekian ya untuk presentasi dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin didiskusikan lebih banyak kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Sekian saya kembalikan ke Mbak Mili dan ke Mbak Winnie. Terima kasih.